Hai teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Amin. Daily vlog ini berisi tentang kegiatan aku sehari-hari di rumah, mulai dari beres-beres sampai dengan memasak. Istimewanya untuk kali ini aku masak menggunakan cookware baru nih teman-teman yang ada di dapurku. Ini adalah Organic Rose Cookware dari Bolde ya teman-teman. Untuk produk ini, dia terbuat dari organik infrared antibakterial teknologi 99,9%, yaitu memiliki lapisan antibakteri sehingga bisa membunuh bakteri, kuman, dan juga virus dibandingkan dengan pen biasa. Dalam boxnya akan terdiri dari satu set teman-teman yang terdiri dari satu buah wok pan ukuran 24 cm, lalu kemudian satu buah saucepan ukuran 18 cm dan satu buah fry pan ukuran 24 cm. Organic Rose Detachable Series Granite Coating ini dilengkapi dengan 10 lapisan. Diproses pada temperatur yang tinggi sehingga menjadikan pannya itu lebih kuat dan juga lebih tahan lama hingga bertahun-tahun dibandingkan dengan pan biasa. Granite pan ini dapat digunakan di berbagai macam sistem pemanasan ataupun kompor ya teman-teman. Dan juga telah tersertifikasi FDA sehingga alat masaknya bebas bahan kimia berbahaya. Untuk detail produknya sendiri, ini sudah non-stick inner coating, eco-friendly inside dan outside coating dengan ketebalan 4 mm, tingginya 7,5 cm, PFOA free sehingga aman untuk kesehatan. Untuk warnanya di sini teman-teman bisa lihat kalau cantik sekali ya teman-teman, dan di awal tadi bisa dilihat bersama itu ada wok pan-nya, ada saucepan-nya, dan ini yang terakhir adalah fry pan-nya teman-teman. Jujur aku paling suka dengan gagang ya teman-teman, warnanya natural wood jadi semakin mempercantik tampilannya. Teman-teman, ini sebelum aku akan pakai untuk memasak, aku akan melakukan seasoning dulu ya. Jadi pertama kita akan isi alat masaknya dengan setengah air ya. Lalu setelah itu akan kita panaskan hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, kita akan buang airnya, lalu setelah itu kita akan olesi dengan minyak. Tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, cukup hanya sekitar setengah sampai dengan 1 sendok makan saja. Dikarenakan di sini ada 3 buah alat masak, jadi aku langsung melakukan seasoning untuk ketiganya ya teman-teman, baik untuk wok pan-nya, saucepan-nya, ataupun juga untuk fry pan-nya. Proses seasoning ini sendiri menurut aku sangat penting sekali untuk dilakukan di awal, dikarenakan apa? Karena ini akan membuang sisa-sisa residu ketika dalam proses pembuatan. Nah teman-teman, tadi setelah kita oleskan minyak, kita diamkan ya sekitar setengah jam. Lalu setelah itu kita bisa lap dengan tisu dapur ataupun dengan kain. Lalu setelah itu siap untuk dipakai teman-teman. Berhubung ini masih pagi hari, jadi aku mau buatkan sarapan dulu untuk anak dan juga suami aku ya, sebelum dia berangkat ke kantor. Sarapannya yang simple aja, teman-teman. Di sini aku membuatkan pancake ya, karena memang kami di rumah suka dengan pancake. Nah, di sini aku sekalian akan share untuk resepnya. Jadi, pertama kita akan kocok telur dengan gula, teman-teman, dengan takaran yang tertera ya di resep. Kita akan aduk dengan whisk aja, nggak perlu memakai mixer. Lalu setelah itu kita akan memasukkan tepung terigu, baking soda, dan juga baking powder. Jangan lupa untuk diayak ya teman-teman, biar tidak ada bagian nantinya yang akan bergerindil.
Setelahnya, kita akan aduk rata dengan menggunakan whisk ya, teman-teman. Dan setelah itu kita akan masukkan madu beserta juga dengan minyak goreng. Lalu setelahnya kita akan memasukkan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata dan juga hingga halus dan tidak ada bagian yang bergerindil. Kalau misalkan masih ada bagian yang bergerindil, teman-teman bisa pakai saringan. Lalu setelah itu baru mulai dimasak pancake-nya ya. Dan ini sudah cukup halus ya teman-teman. Aku langsung akan membuatnya dengan menggunakan fry pan dari Organic Roast Cookware dari Boulder teman-teman. Pertama kita akan oleskan sedikit mentega dulu teman-teman. Lalu setelah itu kita panaskan pan-nya ya. Setelah dalam kondisi sudah panas nih fry pan-nya, setelah itu kita akan masukkan 1 sendok adonannya. Setelah berongga, teman-teman, kita akan balikan ya. Lalu setelah itu kita diamkan sebentar dan setelahnya pun siap untuk kita angkat. Lalu kita akan lanjutkan masukkan untuk sendok yang kedua. Untuk kali ini tidak perlu dioleskan apa-apa lagi dan setelah berongga pun juga akan kita balik teman-teman. Nah teman-teman, untuk memasaknya kita gunakan api yang kecil banget ya teman-teman ya. Supaya nanti tampilan pancake-nya jadinya cantik dan juga menarik tentunya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini juga kalau aku balik, dia warnanya tuh jadi lebih cantik ya. Jadi mulus gitu kan, dan juga dia merata. Nah, tadi aku kan memang di awal pakai sedikit olesan mentega ya, tapi itu juga hanya sedikit sekali saja. Tapi teman-teman bisa lihat kalau di berikut-berikutnya nih, pancake-nya tidak aku olesi dengan apa-apa. Dan ini tidak ada yang lengket teman-teman. Jadi untuk Organic Roast Cookware dari Boulder ini memang terbukti ya kalau dia itu betul-betul anti lengket. Ini pancake-nya semuanya sudah jadi ya teman-teman untuk sarapan. Bagaimana teman-teman? Bisa dilihat di sini kalau memang sangat memuaskan banget kan ya. Masak dengan menggunakan Organic Roast Cookware dari Boulder. Untuk topping dari pancake, teman-teman bisa pakai apapun yang disuka ya. Kalau di sini aku memang ada stoknya madu aja, jadi aku pakai madu. Teman-teman bisa pakai yang lain, bisa pakai gula halus, bisa pakai coklat, ataupun apapun yang ada di rumah yang memang teman-teman suka sebagai topping. Nah ini supaya tampilannya jadi cantik dan sedikit lebih menarik, aku kasih cherry di atasnya. Suami aku sudah berangkat kerja, lalu sekarang tiba saatnya untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aku mulai mencuci pakaian teman-teman dan di luar tidak terlalu cerah ya, jadi agak mendung gitu. Cucianku sudah selesai dan sekarang aku akan menjemurnya. Cuciannya semua sudah selesai aku jemur ya teman-teman. Jadi sekarang aku akan mulai beralih lagi ke pekerjaan aku yang selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, aku akan menyapu rumah ya. Jadi mau beres-beresin rumah dulu sebelum nantinya aku akan lanjut memasak nih teman-teman menggunakan Organic Roast Cookware dari Boulder untuk wok pan-nya dan juga untuk saucepan-nya. Teman-teman penasaran aku masak apa? Yuk ikuti terus video ini sampai akhir ya.
Ini anak aku udah bangun teman-teman, udah sarapan pancake-nya juga. Jadi dia lagi asik menonton TV setelah dia mandi tadi ya. Nah, ini aku juga mau pasang spray teman-teman, lalu dibantuin sama anak aku. Nah, anak aku memang paling suka banget ya teman-teman, itu memasangkan spray. Jadi kalau di rumah, kalau saat mamanya lagi beres-beres, dia pun juga ikut membantu. Pekerjaan beres-beres rumah akhirnya selesai teman-teman, lalu setelah itu aku akan lanjut memasak. Jadi sudah tiba saatnya kita akan masuk ke dapur. Teman-teman, ini aku mau masak sup jagung, lalu aku juga akan menggunakan ayam ya. Di sini aku pakai ayam filet. Pertama-tama di sini aku mau rebus ayamnya dulu dan sambil menunggu ayamnya matang, di sini aku mau buat nasi goreng. Jadi aku lanjut dulu nih teman-teman, mau bikin nasi goreng dan ini adalah bumbu-bumbunya ya. Senang banget teman-teman pakai saucepan dari Boulde ini karena untuk merebus ayamnya juga aku tidak terlalu lama. Bahkan ketika aku belum selesai membuat bumbu nasi gorengnya ternyata ayamnya tuh sudah matang. Nah, untuk kali ini aku akan masak nasi goreng daun jeruk teman-teman. Sekalian aku akan kasih resepnya ya. Untuk nasi gorengnya, aku akan masak dengan menggunakan wok pan dari Organic Roast Cookware dari Boulde ya. Kita bisa lihat sama-sama kalau di sini itu anti lengket ya. Pertama, aku akan tumis bawang putih dulu, lalu kemudian aku lanjut menggunakan bawang merah. Lalu setelahnya aku akan masukkan cabai rawit, teman-teman. Gak lama setelah itu kita akan masukkan daun jeruk yang memang tidak dipotong-potong. Lalu setelahnya kita juga akan masukkan daun jeruk yang sudah diiris-iris. Kita tumis teman-teman, lalu setelah itu kita akan masukkan telur. Orak-arik telurnya, lalu kita akan campurkan hingga merata. Di sini aku hanya pakai sedikit sekali minyak, dan teman-teman bisa lihat kalau tidak ada yang lengket sama sekali di wok pan Organic Roast Cookware dari Boulde ini ya. Lanjut ke kegiatan masak nasi gorengnya, aku masukkan tadi ada bakso ikan dan juga bakso sapi. Lalu setelahnya kita akan masukkan nasinya ya teman-teman. Nah, di sini aku akan langsung mencampurkan, lalu kita akan aduk hingga rata teman-teman. Tidak membutuhkan waktu lama, aku langsung bumbui dengan kaldu jamur, garam, dan juga sedikit merica bubuk. Masak dengan menggunakan Organic Roast Cookware dari Boulde ini memang sangat menyenangkan sekali karena tidak ada bagian yang lengket-lengket. Jadi masak pun menjadi lebih happy. Dan selanjutnya aku akan masak untuk anak aku dan juga untuk sekalian makan malam ya. Di sini aku akan masak sup jagung ayam dan ini lagi mempersiapkan bahan-bahannya dulu teman-teman. Untuk resepnya, teman-teman bisa lihat juga ya di dalam video ini aku kasih, karena siapa tahu teman-teman ada yang tertarik ingin mencoba resepnya juga.
Nah, untuk supnya, aku akan masak dengan menggunakan organic roast cookware dari Bolde ya, teman-teman. Pertama kita akan tumis sedikit bawang putih, lalu setelah itu kita akan masukkan bawang bombay. Kita aduk hingga merata teman-teman, dan kembali lagi bisa dilihat di sini kalau tidak ada yang lengket-lengket ya. Lalu setelah harum kita akan masukkan jagung yang sudah dipipil tadi beserta juga dengan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Setelahnya kita akan masukkan air, lalu setelah itu kita masak hingga mendidih teman-teman. Dikarenakan panasnya merata, jadi masakan pun jadi cepat lebih matang. Nah, sama halnya dengan sup jagung ini, dia sudah mendidih teman-teman. Lalu aku tinggal masukkan ayam yang tadi sebelumnya sudah aku rebus ya dengan menggunakan saucepan ini. Lalu setelah itu aku akan masukkan telur. Sebelumnya telurnya sudah dikocok lepas, lalu kita aduk dengan cepat nih teman-teman. Nah, teman-teman, kapasitas dari saucepan ini juga dia cukup banyak ya. Di sini bisa dilihat kalau ternyata cukup banyak teman-teman sup jagung yang aku masak. Kembali ke masakannya, aku langsung memasukkan tadi itu ada daun bawang, lalu aku bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit lada bubuk, teman-teman. Kita aduk hingga merata, lalu setelahnya kita akan masukkan larutan maizena. Aduk kembali teman-teman hingga rata, lalu tidak perlu menunggu lama, masakannya pun sudah selesai. Demikian teman-teman kegiatan aku dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye-bye!